Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Alamal Mukafit Tazani. Perkenalkan, nama saya Risma Damayanti. Nama saya Arfa Rindi Pangesti. Saya Nurul Azhar Femita dari kelompok 2. Kelompok kami akan menjelaskan tentang sosial kultur. Tantangan sosial kultur merupakan salah satu masalah yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya. Karena tantangan sosial kultur akan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia itu sendiri. Masalah yang kini marak terjadi karena sosial kultur yakni perihal masalah kenakalan remaja. Masalah kenakalan remaja seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang tujuannya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja, karena remaja merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan negara Indonesia ke depannya. Sosial kultur dapat disebut juga dengan sosial budaya. Sosial budaya terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan budaya. Sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar, sedangkan budaya berasal dari kata bodhya, yang artinya pikiran dan akal budi. Budaya juga diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya, yang mengandung cinta dan rasa. Jadi, kesimpulannya adalah sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan sosial budaya adalah perubahan pada unsur sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat, baik itu bersifat material maupun non-material. Bentuk-bentuk perubahan sosial bisa dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Bentuk perubahan sosial dilihat dari waktunya ada dua, yaitu revolusi dan evolusi. Yang pertama ada revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu cepat. Perubahan yang terjadi pun dilakukan secara besar-besaran, salah satu contohnya adalah peristiwa revolusi industri. Lalu yang kedua ada evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang lambat. Evolusi terdiri dari rentetan perubahan kecil sehingga kita seringkali tidak merasakannya. Contoh evolusi adalah perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Lalu ada bentuk perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama ada perubahan kecil. Perubahan kecil kurang membawa pengaruh langsung sehingga tidak membuat keguncangan. Contohnya adalah perubahan tren model pakaian. Yang kedua ada perubahan besar. Perubahan besar merujuk pada perubahan yang terjadi pada sendi-sendi kehidupan, sehingga dampaknya cukup besar pada kehidupan masyarakat. Contohnya adalah industrialisasi. Lalu ada bentuk perubahan sosial yang dilihat dari perencanaannya. Yang pertama ada perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan atau plan change adalah perubahan yang diinginkan masyarakat. Kadang-kadang perubahan tersebut juga terjadi ketika dikehendaki oleh pihak tertentu. Contohnya adalah pembangunan jalan. Lalu yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change adalah perubahan yang terjadi di luar dugaan masyarakat. Perubahan tersebut tidak dikehendaki siapapun. Salah satu contohnya adalah bencana alam. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Nah, apa saja sih faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya itu ada 5. Yang pertama, adanya konflik yang menuntut masyarakat untuk beradaptasi. Yang kedua, yaitu pengaruh kebudayaan luar yang diadopsi oleh masyarakat. Yang ketiga, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang keempat, adanya perubahan alam. Dan yang kelima, adanya penemuan baru yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, faktor penghambat sosial budaya ada 5. Yang pertama yaitu kebudayaan masyarakat yang terasing sehingga sulit tersentuh oleh kebudayaan luar. Yang kedua yaitu adat istiadat. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang keempat yaitu adanya prasangka akan hal baru atau asing. Dan yang terakhir yaitu sifat masyarakat yang masih tradisional. Selanjutnya yaitu masalah yang ditimbulkan oleh perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya tidak selalu membawa dampak positif bagi perkembangan suatu negara.
Perubahan ini juga dapat menimbulkan masalah seperti yang kini telah terjadi dan sudah marak di lingkungan masyarakat, yang menjadikan bentuk permasalahan ini disebabkan oleh perubahan sosial budaya, yakni kenakalan remaja. Pengertian kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar, serta suatu tindakan yang dapat melanggar norma-norma hukum yang ada. Terdapat beberapa contoh mengenai kenakalan remaja ini. Yang pertama ada seks bebas, tawuran, pencurian, penggunaan narkotika, balap liar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada penyebab kenakalan remaja bisa terjadi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja itu terjadi, yaitu ada faktor internal. Faktor internal yaitu meliputi faktor kepribadian, faktor kondisi fisik, faktor status, dan perannya di masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi diantaranya yang pertama, kondisi lingkungan keluarga. Kurangnya perhatian kepada anak akan menyebabkan munculnya perilaku penyimpangan terhadap anak, karena anak merasa kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Yang kedua ada kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik atau kurang efektif. Sikap kurang tegas dalam menangani tindakan penyimpangan akan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas tindak penyimpangan di kalangan anak muda. Yang ketiga ada faktor kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin akan memunculkan kecemburuan sosial, dan bentuk kecemburuan sosial ini bisa mewujudkan tindakan perusakan, pencurian, dan perampokan. Yang terakhir ada faktor perubahan sosial budaya yang begitu cepat. Perkembangan teknologi di berbagai bidang, khususnya bidang komunikasi dan hiburan, yang mempercepat arus budaya asing yang masuk akan banyak mempengaruhi pola tingkah laku anak muda. Lingkungan penyebab kenakalan remaja terjadi. Yang pertama adalah keluarga tidak harmonis. Saat keluarga tidak harmonis, sudah tentu komunikasi antara orang tua dan anak menjadi tidak baik. Remaja menjadi tidak terbuka kepada orang tua mengenai masalah apa yang terjadi. Yang kedua ada lingkungan pergaulan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga bisa menjadi faktor penyebab kenakalan remaja terjadi. Jika lingkungan tempat tinggal kamu banyak perilaku seperti tidak baik, seperti mabuk-mabukan, berjudi, mencuri, dan lain-lain, bisa jadi remaja dapat terpengaruh. Selanjutnya, ada awal mula kenakalan remaja terjadi. Remaja merupakan masa kanak-kanak menuju dewasa. Ada beberapa opini tentang sejak kapan kenakalan remaja ada, seperti kenakalan remaja terjadi dimulai sejak memasuki SMP atau sekolah menengah pertama. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kenakalan remaja ada ketika remaja tersebut mengalami gejala patologi sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Baik, selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan Balitbang Departemen Sosial tahun 2002, Hamzah 2002, bahwa kenakalan remaja itu ada karena pada usia remaja, kematangan emosi pada remaja masih tidak stabil. Emosi seseorang ditandai dengan meledaknya emosi di hadapan orang lain, tidak dapat melihat situasi dengan kritis, dan memiliki reaksi emosional yang tidak stabil. Jadi, pada intinya, kenakalan remaja ada pada saat mereka memasuki usia remaja yang masih mencari jati dirinya sendiri dengan cara mencoba hal-hal yang baru. Kenakalan remaja merupakan salah satu masalah yang sangat penting. Namun, bukan berarti kita tidak dapat mengatasi masalah kenakalan remaja ini. Kita dapat mengatasinya dengan beberapa cara. Yang pertama, yaitu tindakan preventif. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak. Yang kedua, memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak. Yang ketiga, menempatkan anak pada lingkungan yang baik. Yang kedua yaitu merupakan tindakan represif. Tindakan represif merupakan tindakan yang bertujuan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada anak agar anak mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi kesalahannya. Yang ketiga yaitu merupakan tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini bertujuan untuk mengubah tingkah laku anak agar menjadi lebih baik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kembali. Telah kita ketahui bahwa kenakalan remaja merupakan salah satu masalah yang ditimbulkan karena adanya perubahan sosial budaya yang begitu cepat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kenakalan remaja, kita perlu mengatasi pula permasalahan sosial budaya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan sosial budaya. Yang pertama, yaitu meningkatkan mobilitas akan tenaga kerja.
Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap sosial dan kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, kita perlu meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Yang kedua, yaitu menanamkan nilai-nilai moralitas terhadap masyarakat. Yang ketiga, yaitu melaksanakan program pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Pendidikan membuat masyarakat lebih berpengetahuan dan berpengalaman. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, kita perlu menekankan pendidikan sebagai kewajiban masyarakat. Yang terakhir, yaitu memilah dan memilih kebudayaan yang masuk ke dalam Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pengunjung asing yang sangat banyak. Oleh karena itu, tanpa kita sadari banyak kebudayaan asing yang masuk ke dalam Indonesia. Untuk itu, kita perlu memilah dan memilih kebudayaan tersebut dengan baik. Kebudayaan mana yang dapat kita terapkan di Indonesia. Permasalahan sosial dan budaya merupakan salah satu masalah yang ditimbulkan karena ketidaksiapan masyarakat terhadap perubahan yang begitu cepat. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan mempersiapkan mental dan bekal pendidikan yang cukup.